Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, rasanya hari ini kok aku males banget ya mau ngapa-ngapain ya. Rasanya kok kosong, kayak ada yang hilang. Padahal di rumah biasanya ada Hendra yang merengek, dibuatin mie, minta dibuatin kopi. Sekarang kok rasanya sepi. Mungkin ini hanya perasaanku aja. Bu, Ya. Ibu, tolong ambilin kunci Inggris, Bu, yang di laci itu loh. Tuh Pak, ambil sendiri aja Pak. Ini ban motornya sepertinya nggak presisi ini loh, Bu. Aduh, ambil sendirilah Pak, Ibu lagi mager nih. Aduh, loh. Kok begitu, Bu? Ibu sedang sakit. Kalau Ibu kurang enak badan, istirahat aja dulu, Bu. Kok kayak getoknya lemes gitu. Enggak Pak, Ibu nggak sakit kok. Cuma mau males gitu loh Pak. Kayaknya Apa? kok Kenapa? hati Ibu terasa kosong gitu ya Pak ya. Wah, gawat ini. Kalau hati Ibu kosong artinya kan Bapak nggak ada lagi. Yang ada di dalam hatinya Ibu udah nggak ada lagi. Gitu ya, Bu ya? Hus, kayak orang pacaran aja. Udah tua Pak kita ini Kok ya? Emang kenapa? Kalau udah tua, tapi hati kan harus tetap muda. Aduh, iya ya Pak Eko yang ganteng sejagat raya. Ibu kenapa? Tadi kan katanya Ibu bilang kerasa kosong gitu. Ibu nggak lagi sakit kan? Enggak kok Pak, Ibu nggak sakit. Cuman Ibu itu ngerasa kangen gitu loh Pak sama si Hendra. Oh, Kok walah. sudah 3 bulan Hendra nggak pulang gitu loh. Walah. Kan Hendra sekarang lagi dipromosikan tuh jadi supervisor kayaknya di perusahaannya. Loh, gitu itu ibunya itu harus bersyukur sebagai ibunya Hendra yang baik, bersyukur, didoain gitu loh, Bu. Ya Kalau sudah, Pak. sekarang kan Hendra itu udah mandiri, harusnya itu kita udah seneng gitu, anak udah besar, bisa mandiri, udah dapat pekerjaan dan karir yang baik lah gitu lah, Bu, istilahnya. Iya Pak, iya pastilah Ibu ini seneng gitu kalau Hendra sekarang udah sukses dalam pekerjaan. Benar, Ya harus. tapi gimana ya Pak sebagai ibu, ya pasti ngerasain kangen dong. Biasanya di rumah Yes, itu biasa itu. Hendra itu kan manja banget sama ibu. Semua serba minta diambilin, minta dibuatin mie, kopi lah. Ya sekarang kayak ada yang hilang gitu loh Pak. Ya gitu itulah, Bu. Kita ini udah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, ya nggak sih, Bu? Iya sih. Nah, Hendra itu sebagai anak, dia itu udah nemuin jalannya sendiri, jalan hidupnya sendiri. Nah, tugas kita sekarang itu terus mendoakan supaya Hendra itu sukses dalam hidupnya. Nggak aneh-aneh gitu loh, Bu. Ya iya sih Bapak benar sih. Tapi ya Pak hampir lupa. Apa Sorry Apa Ibu tuh? belum buatin Bapak kopi. Aduh bentar ya Pak ya. Oke, siap. Ini Pak kopinya. Mana-mana, sini. Aduh, Bu. Kok pahit Kenapa? lagi sih, Bu? Lupa beli gula ya? Pahit ini, pahit banget ini. Walah Pak maaf. Ya ampun tadi lupa nambahin gula. Loh kan? Bentar Pak. Ibu ambilin gula ya. Aduh. Aduh. Nah ini Pak. Jangan banyak-banyak gulanya. Udah tua inget. Iya Bu, sudah tua, nggak boleh banyak gula. Bapak itu tahu, udahlah. Tapi kalau pahit kayak gini ya Bapak ya nggak mau. Hidup kita ini udah pahit, Bu. Iya sih Mosok Pak. kopinya juga pahit ya nggak sih? Iya. Ibu Tadi ini. Ibu soalnya kepikiran Hendra sih Pak. Sampai lupa kan. nambahin gula di kopinya Bapak. Yes, nggak apa-apa Bu. Emang kalau perasaan lagi galau, lagi sedih, lagi kosong seperti yang Ibu bilang tadi, memang banyak hal yang bisa kita lupakan. Maklum aja Bu, kita ini udah bukan tua loh ya, udah usia. Iya sih Pak. Iya, memang kenyataannya memang kita ini sudah tua loh Pak.
Kalau ngomongin rasa hampa yang ibu rasakan tadi itu memang apa ya? Semua orang pasti merasakan hal yang sama kalau mereka ditinggalkan. Biasanya kalau ditinggalin sama ini nih, orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang dicintai, ya pasti kayak ngerasa hampa, kosong, sedih, ya gitulah Bu. Iya bener Pak, memang kayak ada yang hilang gitu dalam hati kita ya Pak ya. Padahal zaman modern kayak gini kan sebenarnya udah lebih enak gitu kan ya Pak ya. Nah, itu. Ada alat komunikasi yang canggih yang kita bisa hubungi siapa aja gitu loh kalau pas kita kangen ya Pak ya. Bapak setuju Bu. Ternyata sesering apapun kita itu berkomunikasi dengan ya mungkin media sosial, Instagram, TikTok gitu loh Bu. Memang tidak bisa menggantikan pertemuan langsung itu loh Bu. Iya benar. Nah bahkan kalau Bapak baca gitu ya, ada survei itu yang bilang kayak gini. Gimana kalau Pak? orang yang punya banyak teman di dunia maya sangat rentan memiliki masalah kesepian. Ibu setuju nggak ini? Iya setuju ya. Ya kayak ibu ini kayaknya ya Pak ya. Ini kan, contoh langsung ini. Kan baru minggu kemarin sih Pak. Kayaknya ibu video call sama Hendra ya. Lah itu. Bisa ketawa bersama, bisa lihat wajahnya. Tapi kok tetap aja ya Pak, hati ibu ini terasa sepi gitu loh Pak. Benar sekali Bu. Ternyata memang manusia ini tidak akan pernah merasa puas dan merasa bahagia kalau ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Benar ini Bu, ini survei juga ini Bu. Gitu ya Pak. Contohnya apa sih Pak? Bapak ini baca artikel tentang seorang anak yang pergi dari rumahnya. Nah dia ini pergi karena ada perselisihan dalam keluarga Bu. Gitu. Nah anak ini pergi ke sebuah kota. Dia ini punya pekerjaan yang baik banget gitu, yang top, yang jos banget deh pokoknya. Ya kayak Hendra gitu Pak. Nah kayak gitulah pokoknya. Bahkan hartanya ini banyak Bu. Kekayaannya itu banyak. Tetapi dia ini merasa ada yang kurang gitu dalam hatinya. Apa gitu ya? Ternyata memang kurang kebersamaan dengan keluarganya gitu loh Bu. Oh lah kok bisa toh Pak? Kan anak itu sudah sukses kan, punya harta yang banyak. Betul. Ya kan seharusnya dia bahagia dong Pak. Nah ini yang kadang kita tidak paham ini Bu. Ternyata Bu ya, kesuksesan, harta yang banyak tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang orang tua. Bener gak sih Bu? Ibu pasti ngerasain juga kan? Gini Pak, tadi Bapak kan bilang si anak pergi karena ada persoalan dalam keluarga gitu Pak? Nah betul Bu. Nah si anak ini pergi karena dia ini kayak ngerasa gak cocok gitu loh Bu dengan aturan dalam keluarga. Jadi mungkin peraturan dalam keluarganya itu terlalu banyak gitu. Jadi dia kayak gak cocok gitu. Betul. Dia itu pergi ninggalin keluarga karena memang dia ini gak mau menaati aturan yang ada dalam keluarga. Pengen bebas gitu kayaknya ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Artinya kan dia ini ada masalah hubungan yang terganggu ini Bu. Ya nggak sih Bu menurut Ibu? Oh gini, artinya anak itu pergi meninggalkan keluarganya itu karena nggak cocok gitu Pak dengan orang tuanya. Gitu ya Pak? Iya Bu, tidak cocok mungkin si anak ini kayak ngerasa ya nggak nyaman lah pokoknya Bu dengan aturan orang tua gitu. Ya mungkin dia rasa terkekang kali Bu. Padahal kan aturan itu dibuat untuk kebaikan si anak juga. Iya benar itu Pak. Ibu kan juga suka buat aturan buat Hendra kan. Nah itu sama dengan manusia menolak aturan-aturan Tuhan. Nah Ibu tahu Tuhan itu menginginkan ketaatan manusia. Kita ini taat, tunduk. Namun kadang manusia ini masih apa ya Bu ya, kayak milih jalannya sendiri gitu loh. Oh iya benar juga sih Pak ya. Terus kelanjutan ceritanya si anak itu gimana Pak? Artikel yang Bapak baca ini, anak itu hidup semaunya, seenaknya dia. Ya karena memang gak ada aturan ya Bu ya. Tidak ada aturan yang melarang dia, tidak ada aturan yang membuat dia terbatas dan lain sebagainya. Kemudian dia ini mabuk-mabukan, gonta-ganti pasangan. Ya ampun, pokoknya ya. Semua kehidupan yang hedon-hedon gitulah Bu. Hedon? Apa sih Pak hedon itu Pak? Nah hedonis itu hidup untuk memuaskan hawa nafsu saja. Ya pokoknya intinya dia jauh dari Tuhan gitu loh Bu. Nah dia ini lupa sama Sang Pencipta. Nah mereka ini biasanya pakai seluruh harta mereka, seluruh kekayaan mereka untuk memuaskan hawa nafsunya aja. Tapi Ibu harus ingat, dalam hati mereka itu kayak kosong gitu loh Bu. Hati yang kosong. Loh.
Ibu kan hidupnya nggak hedonis, Pak. Ibu kan nggak pernah menghambur-hamburkan uang. Ya betul. paling cuman sekali-kali lah ibu pengen shopping, cuci mata. Kan nggak apa-apa toh Pak. Ya kan namanya wanita gitu loh ya Pak ya. Tapi ya hati ibu saat ini ya masih tetap ngerasa kosong gitu sih Pak. Benar. Sini Bu ya, Bapak jelasin. Kalau yang ibu ini, yang ibu rasakan sekarang ini beda Bu. Kalau ibu ini kan merasa hatinya kosong karena ada yang disayang tidak kunjung pulang ke rumah, gitu loh Bu. Lah Pak, kita ini sebenarnya sedang ngomongin apa sih Pak? Gini Bu, ternyata hati yang hampa ya, hati yang kosong itu loh Bu, itu terjadi karena apa ya Bu ya? Hubungan kita dengan Sang Pencipta itu rusak. Nah, kenapa rusak? Karena dirusak oleh ketidaktaatan manusia. Jadi manusia ini kan suka memberontak gitu loh Bu. Jadi hubungan yang rusak ini akan membuat hidup kita kosong alias hampa gitu loh Bu. Alah, gitu toh Pak. Jadi hati ibu ini kosong kalau hubungan ibu dengan Sang Pencipta itu juga rusak gitu ya Pak ya? Yes bener itu Bu, betul itu. Sekuat apapun kita mengisi hati kita dengan harta yang ada di dalam dunia ini, ya pasti tetap aja kosong Bu. Bener ini, percaya Bapak deh. Gitu ya Pak ya. Apa ada yang lain toh Pak? Selain mengisi kekosongan hati dengan ya kayak harta atau kesenangan di dunia ini gitu. Ada nggak sih Pak? Yuk ada Bu, banyak. Orang merasa kalau sudah kadang ya, yang udah beragama itu, ya mereka merasa mendapat ketenangan. Padahal kan kalau menurut Bapak beragama itu cara manusia mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh Bu. Nah itu kan baik toh Pak. Benar, semua itu baik. Tapi semua usaha manusia atau usaha kita itu bakal sia-sia Bu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu belum diperbaiki gitu loh Bu. Nah gitu. Jadi hatinya ini tetap kosong. Jadi harus diperbaiki dulu hubungannya. Oh gini, sekarang ibu sudah mulai paham ini Pak. Ternyata merasa hampa karena anak yang jauh bekerja ternyata nggak bisa dibandingkan sama hubungan yang rusak dengan Tuhan akibat dosa. Gitukah Pak? Nah paham gitu loh, pinter gitu. Nah paham dong, istri siapa? Tapi Bapak yang nggak paham. Lah maksudnya apa tuh Bu? Lah seperti biasa toh Pak, antar ibu ke pasar beli buah untuk rujak itu loh Pak. Sik tuh, bentar. Tak ambil kunci Inggris dulu. Mau benerin bannya ini. Ntar gak presisi. Keberatan muatan nanti ini. Bapak ini mulai bilang aja kalau istrinya berat. Pakai gak presisi segala. Udah cepetan nanti habis itu buahnya. Siap Bu. Ini tak habisan dulu kopine. Eman masih separuh ini. Iya, Ibu tak siap-siap dulu. Oke, siap. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.